Di samping saya hadir pula seorang narasumber yang akan berbagi kisah. Pohon beringin besar, dan di pohon beringin itu ada arca-arca kecil-kecil. Nah, Yang pernah saya alami mungkin dari jendela sini. Di sini sering keluar rambut. Sosok yang mengangkat kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Badai Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya dan tim akan berbagi kisah spiritual, dan di samping saya hadir pula seorang narasumber yang akan berbagi kisah. Sebelum kita awali ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel kami agar dapat terus berkembang dan kami lebih bersemangat kembali membuat video-video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan kalian semua dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Badai Misteri, kali ini saya bersama Bapak Aris dan juga Bapak Artono. Untuk episode kali ini saya dan tim akan membahas asal mula Desa Kenongo. Telah hadir di samping saya. Beliau-beliau ini salah satu warga lokal, bisa dianggap sesepuh atau tetua. Mungkin beliau ini akan menjelaskan asal mula kampung Desa Kenongo dan juga terdapat apa saja di Desa Kenongo. Oke, langsung saja dari Bapak Artono, mungkin bisa menjelaskan. Jadi saya dulu Kampung Kenongo itu, saya dulu beranggapan bahwa Kampung Kenongo itu banyak tanaman daun kenongo. Terus di sebelah itu kan ada tetangga Wonosalam. Saya beranggapan di sana itu banyak tanaman salam. Terong dawa kan itu kan gitu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau di Kenongo ini kan ada 3 nama insya Allah. Mulai dari Kenongo Timur itu ada namanya Reco. Itu masuk ya. Itu namanya Reco. Kalau orang dari Tumpang turun Reco, itu turunnya Reco atau Sate. Sate itu Bu Fatona ya. Bu Fatona, satenya terkenal. Itu namanya Kampung Reco karena di sana ada pohon beringin besar, dan di pohon beringin itu ada arca-arca kecil-kecil. Nah, kemudian kalau di sebelah barat ada yang namanya Kenongo Kuncen, yang batasnya di Gang Makam RT 9. Dan juga ada namanya Gempol, sekarang menjadi Pelausan Timur. Oh, Pelausan Timur Pelausan itu Timur Gempol. Mulanya itu Pelausan Gempol. Sekarang sudah luntur, hilangnya. Gempol ini hilang. Kalau Kenongo Kuncen masih diabadikan sama Pak RT-nya. Iya. Kalau di Kenongo ini saya mencoba menelusur ya dari orang-orang yang ahli tirakat. Itu saya tanya-tanya. Ada yang babat alas namanya Mbah Singowarno. Itu yang babat alas Kampung Kenongo. Dan penyebar agama adalah Mbah Yai Sirot. Lengkapnya apa? Kata ada yang bilang itu Yai Sirotuddin. Makamnya di Lokcari. Nah, itu. Jadi Kenongo ini dulu tempat persinggahan
orang-orang orang-orang yang alim yang mau menyebarkan agama Islam di Padanwangi atau di Padanwangi mana dan itu, sekitarnya. dan mampirnya itu di Musola Al Ikhlas itu. Itu Musola Al Ikhlas itu yang di RT 5 itu ada tulisannya dibangun tahun 1923. 23. Sampai sekarang tulisannya masih ada. Iya. Waktu musola itu dibangun, saya wanti-wanti ojo dibuat tulisan itu. Masih dipasang di sebelah selatan utara musola itu. 1923 itu musolanya. Musola itu yang bikin tuh insya Allah ya dari Mbak Buyo Jaya gitu. Jadi begini Pak Arto ya. Ini perlu dijelaskan ke Sobat Badai Misteri bahwasanya Desa Kenongo ini bukan berawal dari tanaman bunga kenongo. Jadi itu ada istilah kenongo itu apa Pak? Kalau boleh tahu mungkin Sobat Badai Misteri biar tahu asal mula Desa Kenongo ini dari istilah kata-kata apa? Pak Haris bisa. Sekeno artinya sakeno. Wangi sak Sekeno arti. Gitu. Jadi itu bukan nama bunga atau nama tanaman. Desa Kenongo itu ada istilahnya tersendiri. Makanya ada istilah Desa Kenongo Padanwangi yang artinya sekeno ati supaya wangi sak pandan-pandan. Wangi sak pandan-pandan. Sak padan-padan. Dan Desa Kenongo ini ada 3 bagian Pak ya. Ya 2 bagian. Tapi yang gempol ini sebagian ada yang Kenongo juga yang gempol itu. Tapi saya batasnya yang jelas batasnya dulu itu yang dari Perumahan Bogevin ke barat jadi kalau salah itu gempol. Itu insya Allah yang gempol itu utara jalan. Kalau selatan jalan itu Kenongo Kuncen, batasnya Gang Makam itu. Ya, itu. Jadi yang sekarang ini teman-teman tahu kalau daerah Gempol itu sekarang lebih identik apa Pak? Pelausan Timur. Yang Kuncen itu sekarang masih Pak ya? Masih ya? Masih Kenongo Kuncen, yang satunya Kenongo. Jadi jalan Teluk Gerajakan. Teluk Gerajakan itu. Jadi itu asal mula kenapa ada Teluk Gerajakan, Pelausan Timur dan juga Kenongo Kuncen. Jadi sebelum ada nama-nama ini dulu terkenal dengan Kenongo Gempol, Kenongo Kuncen, dan Kenongo Teluk Gerajakan. Jadi Sobat Badai Misteri biar tahu asal mula Desa Kenongo itu seperti apa dan tidak berpikiran bahwa Desa Kenongo itu berasal dari apa? Sebuah tanaman Pak ya? Tanaman bunga kenanga. Jadi ada istilah-istilah yang mungkin ini juga wawasan juga bagi saya dan juga teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya mungkin Bapak Aris bisa menambahkan. Di Desa Kenongo ini terdapat beberapa tempat yang cukup di istilahnya itu oleh warga sekitar itu ya istilahnya dijaga, dirawat, karena yaitu tadi yang pertama makam Mbah Singo itu istilahnya yang babat alas. Terus Kiai Sirot itu juga ada istilahnya makam bundanya. Dan di sini juga terdapat bilik yang cukup, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sini udah tahu asal mula ceritanya dan juga seperti apa kondisinya dan seperti apa. Dan juga terdapat lumpang. Mungkin beliau-beliau ini asli warga sini dan juga mengetahui asal mulanya, bisa sedikit cerita, memberi edukasi dan juga pengertian kepada Sobat Badai Misteri bahwasanya memang benda seperti itu emang ada, tetapi tidak untuk disalahgunakan. Jadi kalau lumpang itu menurut cerita, karena dulu ini kan sebelum ada perumahan itu kan ini kan semua sawah. Jadi dulu itu katanya
untuk ritual misalkan mau panen atau mau tanam padi, untuk ritual seperti itu. Jadi Lumpang ini ada satu cerita, ada orang yang ngambil, Oh ya. ada yang ngambil terus kembali dengan sendirinya. Dulu kan di perumahannya ada di blok 4 itu kan, sawah itu ada yang dipagar, mulai dari timur sampai ujung timur sampai ujung barat dipagar, sehingga anak-anak itu kalau main layang-layang, Ya. kalau yang putus ke masuk ke ini pagar ini nggak berani ngambil. Jadi sebelum ada perumahan itu emang udah ada benda tersebut. Sudah. Jadi sobat Badai Misteri, bahwasanya dulu sebelum ada perumahan di daerah Teluk Gacakan sini, area ini area persawahan dan terdapat batu lumpang itu Pak ya. Iya. Dan dulu juga banyak kisah dan cerita menurut Pak Hartono bahwasanya sering ada apa? Orang main layang-layang, Ya, layang-layang kalau putus masuk nggak berani nggak ambil. berani ngambil. Ya. Pak, monggo diminum Pak. Sehingga masih ada sisa-sisa misteri yang ada di daerah yang di Lumpang itu, dan sampai saat ini rumah yang di situ kosong, jadi tidak ditempati, nggak tahu orangnya kemana. Saya cari juga, saya tanyakan, nggak ditempati, nggak ngerti sih, tetangga kanan kiri nggak ngerti Pak. Terus cuman sekarang ini, saat ini memang semua benda-benda itu tidak terawat. Sudah tidak terawat. Tidak terawat lagi. Kemudian tempat-tempat yang misalnya dulu ada kayu besar, apa namanya, beringin besar yang di tren dulu, yang katakan tren yang di Reco itu sudah ditebang, sekarang dibikin musola. Tuh. Kemudian bilik-bilik sudah tergerus oleh zaman ini. Ya, yang mudah-mudahan ini tidak menjadi persoalan lah. Tapi yang bahaya itu nanti kalau misalkan orang-orang tertentu yang oknum yang pesugihan, apa ini yang paling bahaya. Sehingga membedah tabir apa itu halus ini masuk ke tabir kasar. Oh iya. Iya, ini bahayanya di situ. Jadi Lumpang itu pernah hilang Pak katanya Pak ya? Pernah hilang tapi kembali lagi tuh. Yang apa itu? Lumpang. Oh, Lumpang itu pernah ada yang ambil. Itu bisa diceritakan Pak? Bahwasanya itu hilangnya itu sama sih. Itu masih kecil, dorong. Oh, makanya cerita dari para leluhur. Jadi enggak ada dengan cerita seperti itu, sudah nggak ada yang berani udah ya tulen dulu gitu. Jadi sobat Badai Misteri, bahwasannya Lumpang ini sebelum istilahnya itu Bapak Hartono dan Bapak Aris cerita ini Lumpang itu udah ada. Jadi dulu sempat pernah hilang tapi kembali lagi. Jadi itu cerita lama itu. Karena di sini kan jumlah penduduk kan masih bisa dihitung, sehingga hal-hal seperti itu sangat rawan ya. Banyak tempat-tempat yang angker lah, gitu, termasuk di sungai, sepanjang sungai, kalau di Sungai Kacar nggak salah, Sungai Kacar dari Pausan sampai Kalisari itu banyak bilik-bilik atau belik yang dibuat mandi warga, termasuk sungai-sungai itu dulu kan buat mandi warga. Termasuk ini, belakang ini juga ada sungai di sepanjang Teluk Gacakan, sungai di utara jalan itu dulu ya tempatnya mandi. Saya termasuk dari barat sampai ke timur pakai debok, ke timur sudah nyemplung. Sekarang saya nggak sempat. Intinya itu istilahnya Desa Kenongo ini sebenarnya banyak daerah-daerah, istilahnya tempat-tempat yang masih berbau mistis. Ya itu makanya banyak kalau ada ritual-ritual yang
tidak tahu tujuan ya, kalau tujuan disalahgunakan. apa ya kan. Sobat Badai Misteri. Hanya seperti ini Pak. Dulu ya, kalau sering kali terjadi kecelakaan ya. Oh ya. Kecelakaan di jalan itu ya. Nah, ini karena jalan ini tidak pernah kayak kajatan lah, kayak apa? Diselamati ya, Parian kampung. Itu parian ini memang sangat penting sebenarnya untuk ya paling tidak generasi yang akan datang itu tahu kesopanan lah. Jadi maksudnya kesopanan begini, di alam yang kita tempati itu ada alam lain yang tidak kelihatan mata, itu yang sama-sama makhluknya Allah, itu gak kena dikurang ajari juga. Jadi Sobat Badai Misteri, ini pesan dari Pak Artono bahwasanya kita itu hidup di dunia ini berdampingan dengan alam gaib, alam yang tak kasat mata. Maka dari sini Pak Artono ini berpesan bahwasanya untuk generasi-generasi muda yang tidak paham akan cerita suatu daerah di masa lalu, juga kalau kita berkunjung ke suatu tempat, janganlah bertindak yang tidak etis, kurang sopan. Paling tidak permisi ya. Misalnya begini, misalkan kita di tempat yang kurang enak atau kurang, kita itu permisi. Kalau nggak permisi kadang-kadang mau dibiwi. Ya sama kita sama dengan orang kasar ini ya. Orang kita masuk ke tempatnya orang menginap atau apa, itu kan harus permisi sama Pak RT ya, atau jadi yang dikhawatirkan oleh beliau ketika mungkin ini himbauan juga bagi pemuda-pemuda zaman sekarang, bahwasanya ketika kalian berkunjung atau bermain ke suatu tempat, hormatilah tempat itu. Tentu tempat itu tidak kalian nggak tahu tempat itu mungkin tempat wingit, yang disakralkan oleh warga setempat. Tiba-tiba kalian tanpa permisi bertindak sesuka hati, mengumpat kata-kata yang nggak pantas, berbuat yang aneh-aneh, yang ditakutkan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Mungkin Pak Aris bisa menjelaskan ini yang kenapa Pak, kalau anak-anak muda itu sering istilahnya kan banyak kejadian kayak gancet, terus kayak apa kesurupan, terus kayak apa istilahnya apa linglung, terus sering ya istilahnya itu mungkin karena tingkah laku mereka sendiri atau mungkin dari si penunggu itu merasa terganggu atau memang si jahil. Tapi kalau mereka ini tidak ada sebab, mungkin nggak ada akibat Pak ya. Makanya itu Mas, kayak misalkan masuk ke suatu wilayah, kita harus permisi. Ada hubungan orang ini amit-amit. Ya, amit-amit. Kalau kita permisi, salam ya sama dia kan di pinarak, jadi nanti dan mereka permisi otomatis ya sing di omah gak ketemu. Iki sapa kok kurang ajar. Ya kita mungkin sering dengar ada mobil tiba-tiba masuk ke makam atau ke seperti itu. Nah, itu juga ada cerita, saya pernah dengar dari istilahnya orang tua, bahwasanya orang itu memang Pak, mungkin jalan itu kalau nggak salah waktu itu saya dengar itu bekas makam, tapi dibuat jalan. Nah di jalan aspal ini terdapat apa? Tertinggal makam lah istilahnya apa? Istilahnya satu makam. Ada suatu mobil itu melintas malam hari Pak. Orang itu melihat jalan itu kayak ada jembatan. Orang itu melihatnya jembatan dilalui, ternyata tahu-tahunya itu masuk ke area persawahan. Ya, di sini banyak kita sebagai orang yang beriman, ya paling tidak kalau kita mau berjalan harus berdoa. Dan kalau kita melewati jembatan atau belokan, benda kita ada kode di klakson apa gimana kan itu. Berarti selain ada lumpang di Desa Kenongo ini
itu tadi teman-teman, kalau lewat di Jalan Kenongo itu juga hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut, soalnya ya istilahnya daerah sini itu masih istilahnya apa, warga setempat ini masih apa, menjaga itu Pak, apa lingkungannya, juga para leluhur itu juga ya, kalian itu istilahnya tamu lah istilahnya, ya harusnya apa, jaga etika, jaga tingkah laku, jadi tidak apa, bertindak kayak apa, semena-mena, arogan, takutnya terjadi hal-hal yang di luar apa, nalar akal sehat manusia. Yang dirugikan kan mereka sendiri. Jadi warga sekitar tidak terganggu. Di sisi lain juga bukan warga setempat juga, ada penghuni lain kan Pak, jadi nggak merasa terganggu. Kalian juga istilahnya itu enak, maksudnya demi keselamatan masing-masing juga kan Pak. Jadi dari komunitas masyarakat juga pengaruh. Kalau komunitas masyarakat itu rukun, insya Allah hal-hal seperti itu juga nggak sampai apa ya, barang-barang gaib itu akan mengisi dengan sendirinya. Iya. Kalau masyarakatnya rukun, gaib rukun juga, hal seperti itu nggak sampai mengganggu. Karena saya hanya dengar dari beberapa warga, kalau kerukunan ini sampai agak gesekan sedikit, kemudian ditambah lagi ada ritual yang tidak jelas, itu ada pocong yang berkeliaran di rumah-rumah. Jadi sobat Badai Misteri, ada pocong yang berkeliaran di rumah-rumah itu. Bahwasanya jika kalian ada kepentingan pribadi dan tidak ada sangkut pautannya dengan apa, kepentingan warga setempat, janganlah bertindak egois dengan mendatangi salah satu tempat yang disakralkan oleh warga sekitar atau penduduk sekitar, terus orang lain itu datang dengan kepentingan pribadi, bertindak sesuka hati, istilahnya merusak lah, mengganggu, dan dampaknya itu ke warga sekitar. Jadi istilahnya janganlah istilahnya itu bertindak keuntungan pribadi, tapi dampaknya, resikonya itu ke warga setempat. Mengundang apa itu? Contoh ya, membakar. Ya kita nggak melarang juga orang bakar menyan atau bakar dupa, tapi dengan tujuan yang jelas kan ya. Ya bagi saya memang agak sedikit nggak terima. Tapi kepercayaan orang kan nggak seperti itu. Tapi kalau kita juga menghormati leluhur juga. Tapi kalau dengan tujuan yang jelas itu yang enak. baik lah, yang baik-baik. Karena saya pernah punya guru ya. Jadi untuk waktu guru saya itu menempati rumahnya itu kan angker. Iya. Saya tahu sendiri. Jadi setiap malam itu sampai ada pocong ya. Itu pocong. Ya ada pocong nempel di tembok. Yang tahu kan yang nempel di tembok ya. Dilempar dengan minyak. Itu langsung jadi tekek. Oh, jadi binatang Pak. Berubah jadi tekek. Itu ya, waktu itu saya juga ngaji di guru saya itu, ngaji di itu malam hari itu. Karena saya ngaji mulai Isya sampai jam 1 malam. Jadi ya ini, jadi saya juga enggak melarang dengan monyet tadi, enggak. Iya. Yang penting tujuannya jelas. Tapi Pak Hartono mungkin setuju atau enggak dengan pendapat saya, bahwasanya kalau masalah dupa, kemenyan itu emang udah tradisi adat istiadat orang Jawa. Jadi bisa. Sobat Badai Misteri, bahwasanya kalau memang kita menghargai tradisi budaya adat istiadat, kemenyan, dupa itu sebenarnya nggak masalah selagi tidak disalahgunakan. Tujuannya jelas. Kan gini, saya pernah ngomong dengan seseorang dengan masalah menyan apa lagi. Mau sedekah iku ora nang ngene
sing ketok mohon anu ke perlu sedekah kayak seperti itu. Jadi ini juga saya mohon maaf, bukannya di sini kan istilahnya kita juga sharing bahwasanya kita juga harus bisa membedakan mana agama, Ya. mana adat istiadat, Ya. mana tradisi desa, mana juga istilahnya itu warisan leluhur, itu kan juga harus dilestarikan. Kita itu orang Jawa itu harusnya itu yaitu tadi melestarikan, menjaga agar budaya kita itu enggak hilang, Ya. nggak punah. tertindas sama perkembangan zaman. Jadi kembali lagi ke Kampung Kenongo ya. Ya, Jadi saya tadi katakan Kampung Kenongo ini Kembang Kenongo, ternyata tidak. iya, Terus kelurahannya kan Pandanwangi. iya. Saya beranggapan ini Nama desa, nama bunga-bunga, Pak, nama ya, tanaman-tanaman. ternyata nggak ada Nggak ada Pandanwangi. pautnya sama Ya, sekali. ya, Nggak ada nggak sama- ada. Jadi itu ada cerita tersendiri, tapi saya masih menggali siapa ya sing memunculkan Pandanwangi itu, siapa masih belum ketemu sampai hari ini. Oh, berarti kalau istilah Kenongo itu kan udah apa? Istilahnya cerita turun temurun Iya. Kenongo. Tapi kalau Pandanwangi ini Pandanwanginya, masih belum tahu siapa iya, asal ini- mulanya. Iya, kan ini kelurahannya Pandanwangi. Iya, iya, iya. Gitu. Di sini dulu untuk ritual itu kan ada yang di Reco itu, di Tren itu tempat ritual. Mungkin Pak Hartono bisa cerita sedikit tentang reco yang di Petren itu, Pak. Itu saya nggak terlalu aneh ya, Tidak terlalu detail. paham, tidak terlalu paham Tapi detailnya. saya pernah melihat di situ memang ada, waktu itu saya masih kecil, itu masih ada takiran itu. Iya. Ada ya. Karena berkeyakinan bahwa di situ itu ada makamnya Mbah Singowarno. Ya, itu. Mbah Singowarno. Iya. Jadi saya masih menggali Mbah Singowarno itu asalnya dari mana, kemudian Yesus asalnya dari mana, itu masih belum ketemu. Jadi Sobat Badai Misteri, bahwasanya ini perlu digarisbawahi. Jadi ini tidak ada ke arah untuk perbuatan syirik atau musyrik atau kita itu hanya melestarikan apa yang diwariskan oleh para leluhur. Betul Pak Hartono? Ya, jadi begini Pak ya. Jadi tidak ada istilah kita itu Makanya berbuat syirik itu tidak ada. enggak ada. Jadi gini, kita kan kampung itu bisa muncul karena ada yang memunculkan gitu. Ya. Jadi siapa yang memunculkan kampung Kenongo ini kita kan juga tahu. Sekarang sih yang Alas, babat alas itu ya. babat alas tanah. Jadi orang yang bisa babat alas kalau zaman dulu bukan sembarangan orang. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Karena dulu itu kan, itu khususnya tanah Jawa kan tanah angker. Iya, tanah. Iya. Jadi ini Tanahnya para debit lah istilahnya. ya, kalau orang sudah berani membuka babat alas untuk satu perkampungan, Suatu berarti daerah. bukan orang sembarangan. Jadi punya kelebihan. Nah, ini perlu kita ingat, dan kita kirim doa. Lek wong coro Islam seperti saya, ya ditawasuli atau dikirimi Fatihah. Gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada Sobat Badai Misteri, bahwasanya bila ada pihak luar yang ingin berkunjung ke desa Kenongo, alangkah baiknya pelaku spiritual itu tawasul, Ya, betul. kirim al-fatihah, sholawat ke Sepuh. sesepuh yang babat alas, bukan malah datang meminta apa istilahnya yang disalahgunakan itu Pak ya. Iya. Istilahnya kita itu harus saling menghargai istilahnya adat istiadat. Iya. Desa Karena tertentu. orang-orang seperti itu kan yang semua orang ya saya kira yang mati kan jasadnya saja. Iya, ya. Betul. Tapi secara rohnya kan nggak akan mati. Iya. Ya.
nggak tahu di mana itu urusannya Allah. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar dari saya ngaji itu ya nggak mati, apalagi para tokoh-tokoh itu nggak akan mati. Itu saya setuju Pak. Soalnya kalau orang alim ulama, jangan anggap ketika mati dia itu udah mati. Masih hidup. Ya. Terus beli itu awal mulanya itu gimana Pak? Itu saya lahir sudah ada beli, sudah ada. Sekarang belum lahir itu emang udah ada. Iya, itu kan yang beli di belakang itu kan di atas tanah mbah saya. Oh, istilahnya masih ada silsilah keluarga lah. Iya. Jadi tanah itu kan gini, tadi beli itu bawahnya sini, yang di belakang diatin ada beli. Terus kemudian di beli itu ada di tengah-tengah sungai itu ada batu. Iya, ada terdapat batu. Batu yang sama orang-orang buat nyuci pakaian apa itu. Iya. Batu besar. Kayak satu 60 meter persegi, 60 cm persegi kalau nggak salah batunya. Pada sekarang sudah terpendam semua, nggak dipakai. Istilahnya tidak terawat. Nggak terawat, sudah dipakai. Jadi di atasnya sudah ada rumah-rumah sehingga nggak dipakai lagi. Itulah pentingnya menjaga, merawat peninggalan dari leluhur itu penting Pak. Betul. Jadi istilahnya itu ada peninggalan yang bersejarah itu istilahnya ada cerita. Saya kira masing-masing kalau di sini masih banyak tempat-tempat lagi. Di Wonosalam juga banyak sumber-sumber beli itu banyak. Ya. Di sini cuma enggak seberapa, cuma satu itu aja. Namanya dulu beli. Ada belong. Iya, belong. Belong, beli ini kalau di sini namanya tulaan. Ini tulaan ini. Tulaan. Jadi Sobat Badai Misteri, bahwasanya memang di daerah Desa Kenongo ini banyak terdapat sungai dan dulu area persawahan juga istilahnya itu banyak terdapat istilahnya benda-benda antik. Cuma yaitu tadi generasi selanjutnya itu kurang menjaga dan kurang merawat Pak ya. Karena gimana sekarang itu kan sudah berpikirnya kan untuk mengurus WDW kayak. Ya memang itu tadi. Iya. Itu tadi kisah dari Bapak Artono yang bisa diceritakan tentang asal mula Desa Kenongo itu bisa muncul. Itu sekali lagi bukan nama tanaman atau bunga, itu ada istilah tersendiri. Dan Pandanwangi itu juga ada istilah tersendiri, bukan nama tanaman juga bukan nama-nama seperti itu. Mungkin kita bisa memanggil salah satu narasumber lagi yang bisa sedikit banyak bercerita tentang daerah sini juga Pak ya. Kita langsung panggil saja Mas Amin. Sobat Badai Misteri, kami mendatangkan Mas Amin karena ada sebuah kisah yang akan diceritakan oleh Mas Amin. Dan Mas Amin ini mengalami kejadian-kejadian yang saya rasa cukup bikin penasaran, dan saya ingin menggali lebih jauh lagi apa yang sudah dialami oleh Mas Amin. Beliau Mas Amin ini adalah rekan sejawat oleh si pemilik rumah yang saat ini kita buat podcast ini. Dan Mas Amin ini adalah teman dekatnya, dan beliau ini sering main ke tempat sini, sering nongkrong di sini, dan beliau ini pernah mengalami hal-hal yang dirasa Mas Amin ini cukup bisa diceritakan ke Sobat Badai Misteri. Oke, langsung saja kita mendengarkan kisah yang apa saja yang sudah dialami oleh Mas Amin. Monggo Mas Amin bisa diceritakan ke Sobat Badai Misteri. Sebelumnya
terima kasih buat masnya. Nun sewu, Pak lagi. Nah, gini ceritanya sobat misteri ya. Sobat misteri. Kita sapa dulu sobat misteri, selamat malam nggih. Nah, gini. Saya di sini itu dulu itu tempat rumah ini saya ke rumah teman ceritanya. Nah, saya di sini dulu itu sering bermain di sini. Sering hampir tiap malam. Lah tak rasa-rasa di sini tuh kelihatannya tuh hawa misterinya tuh lebih pekat di sini tuh. Suasana lebih pekat. Bahkan saya sendiri pernah nampak menjumpai lah istilahnya. Pertama-tama ya antara percaya nggak percaya, tapi selama saya sering kesini, bahkan saya sering tidur di sini, sempat kenalan mungkin dari bahasanya Pak Hartono ya, mungkin kenalan dari bahasa sana, menjumpai sosok yang pernah saya alami mungkin dari jendela sini, sobat misteri, jendela sini. Itu yang sering saya lihat. Nah, sebelah sini ya. Sobat Badai Misteri mungkin daerah sini. Nah, kami tunjukkan nah di sini ya. sini. Di sini sering keluar rambutnya dari sini. Nah, turun ke sini. Terus mukanya cuma separuh. Jadi kelihatannya separuh, jadi setengah. Jadi kalau dilihat itu mungkin dia terbalik gini. Jadi rambutnya seperti orang mau menengok. Nah, pas saya lihat langsung hilang. Ya. Yang saya lihat langsung hilang. Terus teman saya ini kaget, loh ada apa Pak Amin? Oh nggak ada apa-apa. Gitu Pak. Jadi saya nggak sampai cerita ke teman saya. Yang saya lihat cuma rambutnya, wah merombak sini. Pas saya lihat sini langsung hilang. Pas pada waktu itu saya sering main musik di sini. Ya. Mungkin dia merasa terganggu atau gimana. Pas saya lihat, saya toleh langsung hilang. Gitu. Sobat Badai Misteri, memang di tempat ini kebetulan juga di depan itu terdapat sebuah sungai ya Pak. Iya. Sebuah sungai yang konon cerita dari para pendahulu itu sebelum ada perumahan ini kan emang area persawahan Bapak ya. Nah, selain terdapat lumpang tadi, di sini terdapat sebuah sungai yang cukup mungkin warga sini juga sudah pada tahu semua. Ya. Dan memang terdapat sesosok wanita, bisa dibilang itu wanita Belanda. Nah, sesosok itulah yang sering menampakkan wujudnya di tempat ini dan mungkin sering mencoba untuk berinteraksi. Dan memang perlu Sobat Badai Misteri ketahui bahwasanya sosok perempuan ini memang ya agak usil Mas ya. Ya, agak usil. Apalagi kalau nggak kenal, kita baru masuk, agak usil. Kalau zaman sekarang itu kepo Mas ya. Kepo, ya. Mungkin Pak Hartono bisa menambahkan. Kepo. Istilah saja, sekarang kan kepo Pak. Memang sosok ini yang sering berseliweran. Iya. Saya boleh menambahkan? Iya, silakan Mas. Jadi pada waktu itu saya juga sempat cerita ke teman, Sobat Misteri ya. Saya sempat cerita ke teman. Terus ada yang nggak percaya. Akhirnya teman saya itu sempat datang ke sini. Sebelumnya itu kan sempat saya ceritakan. Iya. Bahwa di sini tuh sempat terdapat sesosok wanita itu tadi. Akhirnya ada teman, mosok sih bahasa tidak percaya lah istilahnya. Nggak percaya istilahnya, mosok sih nggak percaya. Terus salah satu teman itu sempat kesini. Oh iya. Ya, yang sempat kesini, terus sempat tidur di kamar sebelah. Tidur di kamar sebelah. Pas pada waktu tidur itu, kaki itu terasa diangkat. Ada yang angkat. Terus dia bangun, loh, siapa yang angkat kaki kamu? Yang angkat kaki saya tadi. Terus lihat saya, loh, Amin sudah tidur. Iya. Terus yang punya rumah ini sudah tidur. Iya. Terus dia bangun, siapa yang angkat? Istilahnya sudah mengganggu ke arah fisik juga kan.
itu temannya yang istilah yang pernah diangkat tuh orangnya kebetulan ada di luar. Itu juga pernah Ya pernah mengalami. dialami. Mungkin nanti kita bisa panggil juga, bisa menceritakan apa saja yang sudah dialami di tempat ini. Dan mungkin Pak Hartono ada cerita lagi yang mau ditambahkan. Kalau saya nggak punya cerita, Mungkin Pak Hartono nggak pernah mengalami hal seperti itu karena saya nggak ingin. ya Cuman kalau ada yang cerita sini begini ini saya kan hanya mendengar saja. Nggih. Mas Amin ini di minum. Oh iya, Pak, monggo. diminum. Karena saya itu orangnya bangsa penakut. Bangsa penakut. Jadi nggak punya. Dan saya tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Dan saya pun tidak ingin mengalami hal seperti itu. Mungkin Makanya kita kemanapun itu, walaupun misalkan kita masuk ke rumah mengucapkan salam, Iya, Pak. jadi kita mau bepergian baca doa itu untuk menangkal kejadian-kejadian di jalan yang tidak diinginkan. tadi. Karena kita sebagai manusia kasar, dan tidak mungkin kita bisa melihat, tidak semua orang Wujud. bisa melihat wujud Allah Iya. seperti itu. Mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat. Iya. Jadi kita harus berhati-hati lah. Jaga diri. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Sobat Badai Misteri, bahwasanya itu ke depan biar bisa hati-hati kalau kita berkunjung ke suatu tempat, istilahnya tidak gimana ya, bisa menjaga sikap mungkin, Oh iya. tutur kata, terus apa, mungkin bisa Ya insya Allah pesan gini, buat Pak. Jadi dimanapun tempat kampung semua Iya. ada cerita. Ada terus. habis itu setiap kampung, setiap di jalan itu pasti ada. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjaga kesopanan. Salah contoh tadi saya katakan misalkan di jembatan, kalau dulu bangun jembatan ada tumpal gitu kan biasa seperti itu. Makanya kita harus, kalau tidak ada kode, kalau kita mau lihat misalkan ngefile mengucapkan salam atau Salam, tim iya. atau apa, Ya benar. itu isyarat lah, Syarat. kita permisi lah, karena kita tidak bisa melihat takut Ya. dan di tempat-tempat yang gelap atau yang jarang rumah biasanya, Ya. seperti itu kita harus bisa menjaga kesopanan bicara. Makanya kalau kita misalkan kita rekreasi lah Etika. di pinggir-pinggir laut itu, kan kita harus mawas diri karena di tempat-tempat atau tempat rekreasi mesti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang orang kena ombak apa karena mungkin berbicara menjaga kesopanan mungkin. Ya, jadi poinnya itu ketika kita bertamu ke suatu tempat, Ya, kita itu bisa menjaga etika, Ketika tutur kata, juga harus mempercayai bahwasanya di sini juga ada cerita-cerita yang harus kita hargai, kita hormati. Dan perlu Sobat Badai Misteri ketahui bahwasanya memang di tempat ini dan di sekitarnya itu terdapat sesosok perempuan Belanda yang emang sering meneror beberapa warga, dan kami juga bisa menunjukkan video-video di mana beberapa warga itu menjumpai sesosok wanita tersebut tanpa ada rasa apa ya, intinya itu kita juga menghimbau kepada Sobat Badai Misteri bahwasanya makhluk gaib itu ada, kita wajib percaya, juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kita tidak hidup sendiri, kita berdampingan. Dan tadi rekan dari Pak Hartono, Pak Aris itu juga tadi itu kebetulan, mohon maaf Sobat Badai Misteri, ada keperluan mendadak dan beliau izin untuk meninggalkan tempat ini tanpa ada rasa apapun. Juga saya juga mengonfirmasikan ke Sobat Badai Misteri bahwa beliau itu ada keperluan mendadak, tadi meninggalkan tempat ini juga sudah bilang ke tim
Dan untuk Pak Hartono, ada lagi yang perlu disampaikan? Dan setelah ini saya akan memanggil rekannya Mas Amin untuk bercerita hal yang sudah dialami. Mungkin Mas Amin ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin gitu aja. Gitu aja ya. Mungkin nanti ke rekan saya. Iya. Mungkin. Baik, setelah ini kita akan memanggil rekan Mas Amin yang akan bercerita hal-hal yang sudah dialami di tempat ini. Sobat Badai Misteri, di samping saya ini sudah hadir Mas Gopar, di mana beliau ini yang mengalami kejadian di waktu beliau tidur ini tanpa disadari. Mas Gopar ini merasa bahwa kakinya itu ada yang mengangkat. Ketika Mas Gopar ini bangun, ternyata Mas Gopar ini tidak menjumpai siapapun, apalagi rekannya Mas Amin juga kan. Ya. Waktu itu sudah tidur. Mungkin secara detailnya Mas Gopar bisa cerita. Ya, saya sih benar apa kaki waktu itu tidur kaki diangkat tapi sebelah itu kosong ke temannya. Berarti posisi sendiri apa tidurnya sejajar sama Mas Amin? Mas Amin ada belakang, tapi saya sendiri tengok nggak ada, ini benar-benar ada. Berarti posisinya Mas Gopar ketika tidur itu memang posisinya sendiri, tidak ada orang selain Mas Gopar. Iya, tapi posisi kamar. Sobat Badai Misteri, bahwasanya Mas Gopar ini tidur di satu kamar, beliau ini tidur sendiri, dan Mas Amin ini tidur di kamar sebelahnya. Iya. Mereka berdua ini tidurnya sendiri-sendiri. Dan ketika Mas Gopar ini merasa ada sesuatu yang ada terasa di dalam dirinya, ada sesuatu sosok yang mengangkat kakinya, spontan Mas Gopar ini bangun. Ketika Mas Gopar ini bangun, dia tidak menjumpai siapapun. Mungkin waktu itu pemikiran Mas Gopar itu ada salah satu temen yang iseng jahil mau ngerjain Mas Gopar. Iya. Ternyata nggak ada. Waktu itu ya takut Mas, tapi gimana lagi. Ya, ketika Mas Gopar ada rasa takut itu secara spontan memanggil Mas Amin apa Iya, saya panggil Mas Amin, tapi waktu itu ya saya pikir Mas Amin ini yang angkat, tapi nggak ada. Mungkin Mas Amin bisa menambahkan cerita dari Mas Gopar ini. Iya. Ya gini Sobat Badai Misteri ya. Badai Misteri gini. Kebetulan pas Gopar ini kan saya kan beda kamar. Jadi Mas Gopar di sebelah timur, mungkin saya di sebelah tengah. Mas Anan mungkin di belakang. Mas Gopar ini saya juga sempat kaget Mas. Iya. Ceritanya kaget. Loh, ngapain sama bangunin saya? Tengah malam ngapain bangun saya? Kan saya udah tidur. Iya. Ya sama saya juga sempat kaget dengan wajahnya Mas Gopar, dengan raut wajahnya, mimik yang ketakutan. Loh, ada apa Mas Gopar? Loh, tadi kamu nggak ngangkat kaki saya. Loh, saya udah tidur. Terus coba sih tanya Mas Anam. Akhirnya tanya ke Mas Anam. Loh, Nan nggak ngangkat kaki saya. Loh, enggak, saya udah tidur. Loh, berarti yang angkat kaki saya tadi siapa? Saya akhirnya bangun. Sempet, loh, siapa yang ngangkat kaki saya tadi? Atas kejadian tersebut jadi menimbulkan kayak rasa mungkin si A, si B, si C ini yang ngerjain apa gimana. Soalnya kan tengah malam waktu enak-enaknya tidur kayak iseng. Ternyata memang ada sosok tersebut yang, kalau saya boleh menyimpulkan Mas ya. Iya. Kan saya di pertama tadi pas ketemu Pak Hartono. Iya. Kalau saya nilai Mas ya, mungkin yang di jendela itu. Iya. Yang di jendela yang kelihatan lampu grab. Iya, yang mungkin.
Mas Heeh. Amin ceritakan tadi itu. Tapi kan itu kan yang diangkat kan bukan saya, ini kan Mas Gopar. Iya, Ya, kalau saya nilai mungkin yang di jendela itu. mungkin kejadian yang dialami Mas Amin dan juga Mas Gopar sedikit banyaknya itu ulah satu sosok tersebut mungkin. Mungkin Mas Gopar atau Mas Amin bisa menambahkan apakah setiap orang yang tidur di sini atau yang berkunjung ke sini yang sering dijailin atau dikerjain, atau emang semua ada istilahnya warga sekitar atau Kalau saya gini Mas ya, kalau saya pribadi gini, kalau saya ke rumah temen mungkin kan pertama-tama kan harus uluk salam dulu ya, walaupun dari kita semua, kalau ke dia kan bangsa gaib kita istilahnya, harus meyakini lah. meyakini bangsa gaib itu ada memang. Mungkin kalau dia kita masuk ke rumah ini tanpa salam, mungkin itu siapa sih? Istilahnya menyapa. Harus menyapa dulu Iya. lah. Tadi kita menyapa uluk salam, mungkin dia dari bahasa Sunda kan mungkin ya waalaikumsalam lah cara itu. Mungkin teman saya pas pada waktu itu kan yang nggak buka pribadi, pas ada masalah di sini di rumah ke bawah ke sini, mungkin dia langsung masuk gitu loh Mas. Tapi nggak uluk salam dulu itu. Sudah tidak salam, banyak pikiran, banyak akhirnya pikiran, kan pikirnya kan. Oke, Mas Amin, ada pesan buat Sobat Badai Misteri atau dari Mas Gopar, ada yang perlu disampaikan, bahwasanya apa saja yang ingin disampaikan, monggo disampaikan ke Sobat Badai Misteri. Ya, selamat malam Sobat Badai Misteri ya. Saya cuma menambahkan, di sini itu nggak ada kekuatan kecuali la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah semata. Saya di sini meyakini bahwa gaib itu memang ada, Kita harus meyakini gaib itu ada. Ya, saya cuma berpesan yaitu la haula wala quwata illa. Harus kita meyakini, harus kita memperkuat iman kita supaya kita lebih selamat lah. Walaupun malu kita masuk tetap uluk salam. Intinya kita pergi kemanapun, iya, tetap uluk salam. Mas Gopar mungkin bisa menambahkan. Oke, Sobat Badai Misteri, terima kasih kepada para narasumber. Untuk episode kali ini kita sudah mengulas lebih jauh tentang asal mula Desa Kenongo, dan kita juga mendapatkan kisah-kisah misteri dari Mas Amin, Mas Gopar, Pak Hartono, Mas Aris. Oke, Sobat Badai Misteri, semoga kalian terhibur dengan video-video dari kami. Bantu channel kami agar terus berkembang dan kami lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.